Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh solihah? Miss doakan kalian semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan sudah siap ya untuk belajar hari ini. Alhamdulillah anak-anak. Sebelum kita belajar, kita mulai baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan juga mendapat keberkahan. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai di tema 2, subtema 4, gemar membaca pada pembelajaran 3 dan 4. Siapkan bukunya ya anak-anak. Halaman 144 pembelajaran 3. Dengarkan ya, Miss akan membacakan sebuah puisi dengan judul Buku Adalah Temanku. Kau adalah temanku, sumber pengetahuanku. Kau adalah sahabatku, sahabat di kala senggangku. Ku membacamu menambah ilmuku. Ku membacamu cerahkan masa depanku. Nah, itu tadi puisi dengan judul Buku Adalah Temanku. Pasti kalian semua hobi membaca ya anak-anak hebat. Nah, setelah membaca nanti tugasnya melengkapi yang ada di sampingnya. Nah, lengkapilah kalimat-kalimat berikut sesuai dengan puisi yang Miss bacakan tadi. Kau adalah titik, sumber pengetahuanku. Kau adalah titik, sahabat di titik, senggangku. Ku membacamu menambah titik. Ku membacamu cerahkan masa titik. Nanti dilengkapi ya, jangan lupa. Mohon bantuan sama ayah bunda untuk membantu kalian belajar di rumah. Anak-anak, rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempat jika selesai membaca. Hal ini perlu dilakukan agar buku kita tampak baik dan tidak mudah rusak dan dapat digunakan selamanya. Anak-anak hebat, berikutnya halaman 145. Ayo mengamati. Mengamati pola bangun dasar. Seperti kemarin sudah dijelaskan ya sama Miss Tini tentang bangun ruang. Mengamati pola bangun dasar. Siang itu matahari bersinar cerah. Anak-anak bermain layang-layang di lapangan. Bentuk layang-layang itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk segi 5, ada yang berbentuk segitiga, dan juga ada yang berbentuk trapesium. Bentuk layangan tersebut adalah bangun datar. Bangun datar tersebut membentuk pola tertentu. Nah, pola tersebut kemunculannya tetap. Lihat contoh ya yang ada di bawah. Polanya ya, yang pertama bola, kemudian segitiga, persegi panjang, bola lagi, kemudian segitiga dan persegi panjang. Kita lanjutkan lagi halaman 146. Ayo berlatih menyelesaikan soal pola bilangan. Perhatikan ya susunan benda-benda berikut. Yang pertama ada 2 kok, 1 stik, 2 kok, 1 stik, 2 kok, dan titik-titik. Isinya apa itu? Nah, ayo kalian tebak gambar apa ya kira-kira? Kalian tentu bisa menjawab. Ya, yaitu habis 2 kok itu adalah stik pemukul bola kasti. Mudah bukan? Kemudian bawahnya ada pola kelereng, bola, kok. Kemudian kelereng, bola, kok.
titik bola. Nah, benda apa yang sesuai pada kotak? Ya, susunannya adalah kelereng. Berikutnya, ayo membaca. Menuliskan bacaan buku kegemaran anggota keluarga. Ahmad senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang ia baca. Ahmad membaca buku cerita. Ahmad membaca majalah. Ahmad juga membaca buku pelajaran. Nah, anak-anak, bacaan mana yang paling kamu sukai? Ya, nanti ditulis ya di bawahnya. Untuk halaman 148 nanti juga dikerjakan ya, merangkai huruf menjadi kata. Kemudian kita sampai di pembelajaran keempat ya, mempraktekkan gerak mendorong. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu atau ayah dan bundamu. Tirukan gerakan pada gambar. Dorong dinding sekuat tenaga. Ya, itu namanya mempraktekkan gerak mendorong. Walaupun kita di rumah, kita juga harus rajin berolahraga ya anak-anak. Karena jiwa raga kuat, badan sehat, hati menjadi gembira. Berikutnya, ayo membaca. Mengenal bacaan anak. Apakah kalian suka membaca? Jika membaca, pilihlah bacaan yang sesuai dengan umur kalian. Nah, bacaan apa saja ya yang sesuai untuk anak-anak? Yang pertama, ada buku cerita. Buku ini berisi tentang cerita anak yang di dalamnya juga banyak gambar. Kemudian ada juga majalah anak. Majalah anak berisi bacaan anak. Bacaannya juga mengandung nilai-nilai pendidikan. Nah, selanjutnya ada pula tentang komik. Komik juga buku cerita bergambar yang cocok dibaca untuk usia kalian. Anak-anak hebat, halaman 152 membuat ilustrasi cerita. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Ilustrasi berupa gambar. Dalam buku pelajaran juga terdapat ilustrasi. Ilustrasi dibuat untuk memperjelas isi teks. Nah, perhatikan contoh ya. Itu ada buku matematika, ada gambar segi 4, persegi panjang, ada bola dan juga ada segitiga. Itu ilustrasi dari buku matematika. Kemudian tugasnya nanti buatlah cerita dengan ilustrasi di bawahnya. Nanti bisa ditulis di buku tulis ya. Contohnya ilustrasi yang pertama, Lani senang makan rujak, tapi rujaknya dengan sambal yang amat pedas. Kemudian keesokan harinya, Lani sakit perut dan minta izin sama Bu Guru untuk ke toilet karena sedang sakit perut. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Lani diare karena kemarin makan rujak yang dengan sambal yang sangat pedas. Kemudian Lani pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, Lani diperiksakan ibunya ke dokter. Dan akhirnya Lani harus dirawat dan harus mendapat pertolongan anak-anak, harus diinfus dan istirahat di rumah sakit. Nah, anak-anak hebat, itu tadi cerita dari Lani karena makan rujak yang sambalnya sangat pedas. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini dulu ya anak-anak. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Indah. Sampai bertemu besok lagi dengan pembelajaran yang sangat seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.